Selamat malam Oma Opa PKLU GBIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Pada hari ini Rabu malam tanggal 26 Maret tahun 2025. Perkenalkan, saya Yohanes Dalyono dari GBIB Batra Kasih Keranggan Jati Sampurna Bekasi. Selamat mengikuti. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa Tritunggal, puji syukur Allah Bapa berkenan memberikan kepada kami kesempatan untuk membaca firman-Mu pada Rabu malam ini, yaitu dari Zakaria pasal 14 ayat 7 dan 8. Kami mohon urapi kami dengan Roh-Nya Kudus, agar kami membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami mengerti firman-Mu, memahami maksud-Mu, dan melakukan kehendak-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hari-hari kehidupan yang Engkau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oma-opa sekalian, mari kita persiapkan bacaan Alkitab pada malam hari ini, yaitu dari Zakaria pasal 14 ayat 7 dan 8. Ayat 7, tetapi akan ada satu hari yang diketahui Tuhan, tanpa siang atau malam. Di waktu malam pun ada terang. Pada hari itu air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Separuhnya mengalir ke laut timur dan separuhnya lagi ke laut barat. Demikianlah akan berlangsung di musim panas dan di musim dingin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Oma-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca
renungan sesuai dengan sabda bina umat untuk malam hari ini. Dengan judul perikop, air kehidupan dari Yerusalem. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa air minum yang bersih dan aman merupakan hak asasi manusia. Namun sangat disayangkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa air semakin langka, tercemar, bahkan sulit untuk diakses oleh banyak orang. Alhasil, ketahanan pangan pun terganggu dan banyak orang kehilangan mata pencaharian. Di berbagai daerah, keterbatasan air bahkan memicu terjadinya konflik sosial. Fenomena ini menegaskan bahwa air memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia sehari-hari. Karena itu, memastikan ketersediaan dan pengelolaan air yang berkelanjutan menjadi keprihatinan yang mendesak. Ribuan tahun yang lalu, Allah melalui Nabi Zakaria menggunakan air sebagai simbol dari pemurnian dan keselamatan yang dicanangkannya bagi orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan. Keselamatan yang berpusat di Yerusalem itu akan berlaku selama-lamanya. Laksana air yang terus mengalir dalam musim panas dan musim dingin. Demikian pula keselamatan itu akan turut dirasakan oleh orang-orang Yehuda di sekitarnya, bahkan bangsa-bangsa sekitar mereka, laksana air yang mengalir ke Laut Barat dan Laut Timur. Kekristenan memahami bahwa nubuat keselamatan ini telah digenapi di dalam Yesus. Dialah yang menganugerahkan aliran-aliran air kehidupan. Karena itu, barang siapa meminumnya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Mengimani janji Allah dan perkataan Yesus tersebut, kita dimotivasi untuk turut mendoakan dan mendukung keadilan air demi kesejahteraan bangsa. Karena itu, segala bentuk monopoli dan pencemaran air harus dihentikan. Sebaliknya, marilah kita menggunakan air secara efektif dan berhenti meracuninya baik dengan limbah industri, pertanian, maupun rumah tangga. Hanya dengan melakukannya, maka keanekaragaman hayati dan ketersediaan air bersih dapat berkelanjutan. Inilah wujud konkret keselamatan di era globalisasi ini. Air menjadi sumber daya semua orang. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya berkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya, haleluya.
Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa Tritunggal, puji syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada malam hari ini. Bapa, mohon bimbing kami dengan Roh yang kudus agar kami boleh menjaga lingkungan hidup, menggunakan air bersih dengan efektif, dengan seperlunya saja. Juga kami boleh menjaga lingkungan, baik tanaman, baik binatang-binatang, udara sekitar kami yang Engkau berkati ini, Bapak. Terima kasih. Puji syukur, Bapak, kami serahkan untuk negara Republik Indonesia ini, Bapak. Memberikan kepada pejabat pemerintah di negara Indonesia, aparat keamanan TNI, Polri, serta rakyat Indonesia, yaitu hikmat, pengertian, dan roh kasih karunia serta damai sejahtera. Sehingga pejabat pemerintah di negara Indonesia dan aparat keamanan TNI, Polri, serta rakyat Indonesia berhasil melaksanakan tugas kewajiban tanggung jawab dengan benar seturut kehendak Allah Bapa hari lepas hari. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, sehingga oleh kasih-Mu, oleh bimbingan Roh yang Kudus, negara Indonesia berhasil meniadakan paham-paham radikalisme, intoleransi, terorisme di negara Indonesia. Melainkan negara Indonesia makin maju, makin jaya, makin tertib. Perekonomian negara berkembang seturut kehendak Allah Bapa. Terima kasih. Kami serahkan Bapa untuk saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang percaya duduk dalam pemerintahan, baik di lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Oleh kasih-Mu berhasil melaksanakan tugas kewajiban dengan benar seturut kehendak Bapa, sehingga membawa dampak positif bagi keamanan, ketertiban, kesehatan, bahkan kemajuan di negara Republik Indonesia ini, Bapak. Kami serahkan Bapak untuk Dewan PKLU GBIB, bimbing dengan Yang Kudus agar program-programnya boleh terlaksana oleh kuasa-Mu yang kudus, sehingga membawa dampak positif bagi PKLU di tingkat daerah. Bapak surga, kami serahkan juga untuk PKLU di tempat kami berada, yaitu GB Batra Kasih, Tuhan berkati. Juga PKLU di daerah-daerah di seluruh negara Indonesia ini, sehingga kami PKLU ini boleh menjadi contoh yang baik, yang benar bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bahkan bagi orang-orang dimanapun PKLU berada, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sekali lagi Dewan PKLU boleh melaksanakan tugas kewajiban, rencana-rencana sesuai kehendak-Mu. Semua itu demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Allah Bapa berkenan mendengar doa-doa ucap syukur dan menjawab doa-doa permohonan dan doa-doa seruan yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia, penebus dosa umat manusia. Haleluya. Amin. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.